Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba tadi aplikasi daripada FlashDrum ya. Di video sebelumnya telah dilihat untuk penurunan daripada neraca massa dan juga neraca massa total baik komponen ya, baik kesetimbangan uap cair, sehingga diperoleh persamaan seperti di PowerPoint ini ya, dimana nanti yang ingin kita optimasi menggunakan F0 adalah nilai sigma dari KI min 1 ya, kali ZI dibagi 1 plus KI min 1 kali V per F sama dengan 0. Nah, diketahui kasus soalnya seperti ini. Di dalam suatu flash drum akan dipisahkan etanol air. Oke. Etanol ya, suhu didihnya itu ya sekitar 70-an dan air 100 ya. Sehingga untuk pemisahan flash drum ini ya mungkin nanti hasilnya kurang bagus ya, kurang tepat komposisinya. Oke, tapi nggak apa, untuk latihan kita coba saja ya aplikasi di etanol air. Oke, diketahui kandungan etanol 75%, berarti ini umpannya ya. Kemudian umpannya ada 1000 kmol totalnya. Kemudian tangki flash drum beroperasi di 1,51 bar ya. Atau ini mungkin sekitar 1,5 atm. Diketahui suhu malah ditanya tentukan suhu operasi flash drum dan komposisi. Nah, ini suhunya dicari, tekanannya ada. Oke. Karena suhunya dicari, tekanannya ada, berarti nanti ya langsung saja ya bisa menghitung kesetimbangan ya. Diketahui nilai antoinya ini ya. Berarti 18 ini nilai A, kan tadi P sama dengan eksponen dari A min B, ini B ya, dibagi T per C, ini C nya. Yang pertama etanol, yang kedua air. Oke, langsung saja kita langsung di MATLAB nya. Oke, kita langsung coba saja. Kita buat function gitu ya, function misal namanya apa ya, yang kemarin tuh minggu lalu kita aplikasinya sama F0 juga gitu ya. F0. Oke. Nama programnya F0 flash drum. Oke, seperti itu ya. Kita clear all CLC. Yang pertama kita masukkan data-data sesuai algoritma yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, untuk datanya sendiri berarti yang pertama kita masukkan data antoin ya. Oke, nanti supaya lebih enak itu ya. Supaya lebih enak nanti data pertama itu untuk etanol ya. Yang kedua untuk air. Oke, diingat saja seperti itu. Kolom pertama etanol, kolom kedua air. Oke, langsung kita masukkan antoinnya. Nilai A untuk etanol itu 18,9119, untuk air 18,3035. Nilai B-nya ada 3803,98 dan juga 3816,44. Nilai C-nya ada negatif 41,68 dan negatif 46,13. Oke, seperti itu. Ini data antoin ya. Data antoin. Kemudian diketahui tekanannya 1 atm. Tekanannya 1,5 sekian bar ya. Berarti 1,519875. Ini bar, kita rubah ke atm ya. Nah, ini kita rubah ke atm, dimana 1,013 bar itu 1 atm. Berarti kalau diketahui bar mau dirubah ke dalam atm itu bagaimana itu ya? Berarti ya dibagi 1,01325 ya. Oke, ini dalam ATM. Kita ubah ke dalam mmHg.
karena antoin dalam mmHg. Berarti ATM ke mmHg dikali 760. Oke, udah. P-nya sudah. Kemudian diketahui F, umpannya ada 1000 kmol. 1000 ini dalam kamol per jam ya, per jam. Kemudian diketahui kandungan etanol. Berarti nilai ZI-nya itu ya, kita ketik ZI. Apa gitu ya? Etanol kan 0,75. Berarti air, sisanya air tuh. Berarti berapa? 0,25. Totalnya 1 ya. ZI adalah fraksi umpan ya. F tadi sebagai umpan. Oke. Udah selesai nih. Udah selesai ya. Nah, kalau ini udah selesai, langkah berikutnya apa? Nah, langkah berikutnya baru kita buat step hitung ya. Oke. Kita buat step hitung. Langkah gitu ya. Langkah perhitungan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah tadi hitung P0. Oke. Berarti P0 menggunakan antoin. Nah, kita buat saja di sini rumusnya untuk P gitu ya. P0 gitu ya, PO ya, ngetiknya P. Pakai angka 0 aja ya. P0 sama dengan eksponen dari A min B per C buka kurung ya, C plus T. Oke, seperti ini. Karena di sini komponennya ada 2 ya, kita bisa pakai for n ya. For i 1.22 ya, komponennya kan ada air, ada etanol. Oke, kita buat seperti ini. Berarti di sini P0 buka kurung I eksponen AI ya, min BI, kita buat BI indeksnya ya, dibagi CI kemudian T. Nah, udah seperti ini ya kan. Nah, kemudian setelah menghitung tekanannya, hitung apa lagi? Hitung nilai K. Berarti KI gitu ya, sama dengan nilai P0 nya, berarti P0I dibagi dengan P. Oke, kita sudah dapat hitung K. Kalau udah hitung K, apa? Yang terakhir baru sebentar. Tadi di soal apa ini? V per F nya. Lupa ya. Tentukan suhu flash drum bila komposisi etanol hasil bawah kolom sebanyak 35%. Oke. Hasil bawah 35%. Berarti diketahui, kita buat di sini ya. Hasil bawah itu sebagai liquid ya, L 35% dari total feed, berarti L sama dengan 0,35 F. Oke, L sama dengan 0,35 F. Berarti V-nya berapa? Kalau V-nya ya tinggal sisanya 1 dikurang 0,35 dikali F. Kan total fraksinya 1. 35% sebagai liquid, berarti sisanya sebagai vapor. Berarti V per F nya berapa? V per F nya, oke, V per F nya ya 1 min 0,35. Oke, seperti itu ya. Ini kan kalau dipindah ruas seperti ini. Nah, kan MATLAB nggak bisa ngebaca itu V per F kayak gini. Kita buat aja gini, V per F gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Step yang ketiga itu adalah menghitung YI min XI nya, sigma YI min XI. Oke, misal kita buat sebagai fx saja gitu ya.
fx sama dengan, tadi apa nilainya? Tadi diketahui bahwa rumusnya adalah nilai k KI gitu ya, KI min 1 dikali apa, kali ZI ya, kali ZI buka kurung I. Nah ini dibagi dengan apa, dibagi dengan 1 plus buka kurung KI ya, KI min 1 tutup kurung dikali V per F. Oke, seperti ini. Oke, baru ini kan baru ininya pengurangannya, belum ada sigmanya. Nah, sigmanya ini fx ya, sigmanya gimana ya, sigmanya dibuat aja gitu ya, fx sama dengan, oke misal gini, sigma fx ya, sigma fx sama dengan fx fx buka kurung i gitu ya, berarti ini ada i nya di sini, fxi ditambah sigma fx. Nah, udah. Nah, ini kita buat fungsi. Ini langkah perhitungan kita buat fungsi. Berarti function apa? Sigma fx ya, sama dengan, misal nama fungsinya adalah flash itu ya, flash buka kurung. Oke, sebagai fungsinya apa tadi? Ya ada nilai A, nilai B gitu ya. Ya, ini ada A, variabel yang perlu dikirim itu ada A. Kemudian ada apa lagi? Ada nilai B, ada nilai C, ada T ya. T kita taruh di sini di awal. T gitu ya. A, B, C apalagi, nilai P, nilai V per F, sepertinya ini aja ya. Ini ada A, ada B, ada C, T, V per F. Oke, udah. Oh ya, ini kita akhiri N tadi belum ya. Habis sigma F kita akhiri dengan N untuk for-nya gitu ya. Oke, kalau sudah, apalagi nih, kita kiri n untuk fungsi di sini. Nah, ini rumusnya sudah jadi gitu ya. Sigma fx awal harus kita ketahui di sini di awal. Untuk hitungan kumulatif, sigma fx sama dengan 0. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah kita coba tampilkan di sini suhunya ya. Nah, kan pakai F0 gitu tadi. Hitung suhu T gitu ya. Berarti nanti T sama dengan F0 buka kurung add nama fungsinya flash gitu ya. Trial awalnya berapa gitu ya. Misal trial awalnya suhunya 30 derajat Celcius, dibuat ke Kelvin. Berarti ditambah 273,15. Ya, koma, kasih ini kurung, tadi variabel yang ingin dikirim apa, nilai A, B, C, P dan P dan V per F. Oke, seperti itu. Kita tampilkan fprintf suhu flash drum gitu ya, dalam Kelvin. Kita buat dalam Celcius saja ya. Dalam Celcius. Berarti suhunya apa? Suhunya T.
Karena T tadi awalnya Kelvin ke Celsius ya dikurang 273,15 saja. Oke. Kita akhiri N. Nah, fungsinya seperti ini. Coba kita save. Oke, kita coba cek hasilnya. Apakah ada error? Oh, di F0. ZI double. Mana? Kita klik line 15. Oh, Z-nya belum diketahui ya, sorry. Koma ZI. Kita tambahin di sini ZI. Nah, dah. Kita run lagi. 94. Kita cek dulu di modul tuh berapa ya. 368. Oke. Bentar. Coba dalam Kelvin ya. Ini kita hapus. 368,036 di modul hasilnya 368,03. Oke, berarti sudah sama hasilnya. Oke, ini Kelvin ya. Supaya enak ngeceknya sama di modul ya. Kalau di Celsiusin berapa? 90-an tadi ya. Oke. Berarti hasilnya sudah selesai seperti ini. Maka diperoleh hasilnya bahwa untuk mendesain gitu ya, suatu flash drum memisahkan etanol dan air, di mana yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan itu 35% jadi liquid, sisanya jadi uap ya, 65%. Diperlukan suhu 368 Kelvin. Atau kalau dirubah ke Celsius ya, ya 94,8. Nah, supaya tahu komposisinya gimana? Nah, kita tuliskan ya. Kan komposisinya belum kita Fprint F nih. Nah, komposisi. Wah, komposisinya ada di sini gitu ya. Tuh ada di sini. Mana dong? Kita buat aja dulu lah di sini ya. Kita display. Oke. Misal komposisinya ada ZI. Umpan kan kita butuhnya ini aja ya, dalam mol aja ya. F komposisinya F dalam kmol per jam gitu ya. Kemudian butuh nilai apa lagi? L liquid kmol per jam, dan vapor dalam kilomol per jam. Nah, komposisinya kan ini. Oke. Satu lagi, oh ya, komponennya ya. Komponennya kita belum buat. Komponen. Kan komponennya ada etanol, ada air. Oke. Sip. Kita Fprint F. Print F. Komponen pertama itu apa namanya? Etanol. Persen 2.3 F ya. Berarti yang ingin kita tampilkan apa? Etanol komponen pertama, berarti berarti F. Nilai F-nya dikali dengan nilai Z1 ya. Kan ini gitu ya, nilai komposisi. Kemudian L dikali dengan L itu dikali liquid, berarti kali X1. Terus baru V dikali Y1. Oke, seperti ini.
Nah, yang satunya untuk air. Caranya sama ya, di copy aja. Untuk air diganti aja nih. Nah, di 2 itu ya. Nah, ini kasih display aja. Oke, udah. Coba kita run. Oke, Z-nya ini harus didefinisikan ya. Oke, kalau enggak N-nya kita pindah di bawah aja. Ini kita hapus ya. Yang di sini N-nya kita taruh bawah, N ya. Apakah oke, kalau enggak gini aja ya. Pakai global saja ya. Cara lain aja. Kita buat global untuk nilai yang belum diketahui kan nilai X nya ya. Global X. Oh ya, X tadi belum kita masukin rumusnya ya, sorry. Fraksi X. Tadi rumusnya apa tuh? Untuk ngitung X. XZI dibagi dengan apa tadi? Dibagi dengan 1 plus K-1 V per F ya. Berarti ini ya, tambahan kita taruh di fungsi saja. Yang nomor 4 itu hitung XI gitu ya. Hitung XI, X buka kurung I ya, sama dengan apa tadi rumusnya? XI sama dengan ZI ya, buka kurung I dibagi buka kurung 1 ditambah buka kurung nilai K I min 1 ya, KI min 1 dikali V per F. Oke, ini hitung XI dan YI ya. Nah, YI nya apa? Y buka kurung I itu rumusnya ya, nilai K nya KI dikali dengan X I. Nah, seperti ini. Baru kita buat global di sini. Global X spasi Y. Ini tinggal kita copy. Kita taruh setelah CLC globalnya. Kita run. Oh, di sini ngetiknya ZI ya tadi. Ini ZI, ini ZI. Oke. Kita run. Oh, L-nya belum. 0,35 kali F. Ini sebagai persen, kita hapus ya persennya. Nah, nilai V-nya juga persennya kita hapus ya. Nah, dah kita run. Oke, seperti ini. Ini ya tinggal dirapiin aja ya. Tinggal dirapiin. Oke, kita rapiin. Nah, akan jadi rapi. Nah, seperti itu. Yang belum apa lagi? Oh, totalnya ya. Totalnya belum kita buat. Print F total di semuanya ya.
Oke, berarti totalnya ya, total umpan tuh F, hasil atas hasil bawah L, hasil bawah V. Oke, seperti ini. Baru kita buat pemisahnya lagi. Nah, kita oke, totalnya berarti 1000 kmol itu sebagai umpan ya, benar. Dan 350 atau 35%-nya itu sebagai liquid ini. Dan vapornya 650. Oke, suhu flash drumnya 94. Oke, jadi seperti itu aplikasinya bila diketahui suhunya itu ya. Bila diketahui tekanan. Nah, oke, biar enak kita tambahin aja ya di sini. Display diketahui tekanan ya. Tekanannya apa tadi? Sebagai P ya. Satuannya mmHg. Kita buat ATM saja ya. Yang ini ATM berarti P bagi 760. Oke, seperti itu kita run. Nah, diketahui tekanannya 1,5 atm dan diperoleh suhu flash drum 94,8 derajat Celcius. Komposisinya seperti tabel yang di atas. Oke. Mungkin seperti itu kalau diketahui tekanan. Nah, sekarang kalau dibalik, diketahuinya suhu, dicari tekanan. Oke, kita copy aja semua programnya. Oke. Misal kita balik tuh. Diketahuinya bukan P ya, tapi T. Nah, tapi T. Nah, kayak gimana gitu ya? Misal diketahui tekanannya itu misal berapa ya? Misal 2 atm gitu ya. Misal diketahui suhunya yang diketahui ya. Misal diketahui suhunya pakai suhu 50 gitu ya, atau 65 deh, 65 Celcius. Berapa P gitu ya. Nah, berarti pertama kita hitung dulu P-nya. Nah, P-nya enggak ini ya, tetapi P sama dengan pakai rumus tadi, bahwa P itu adalah nilai A. Berarti kita taruh nilai P sama dengan, berarti P-nya itu bisa banyak ya, bisa kan ada 2 komponen ya. Oke, berarti berapa P? P kan yang dicari gitu ya. Berarti ada P1 gitu ya. Ada P untuk etanol dan juga P untuk air gitu ya. P tadi rumusnya A dibagi. Oke, kita lihat di video sebelumnya. Kalau antoinya kita balik, kita dapat rumus TB per A min dan P min C ya. Oke, berapa P? P-nya nanti akan di trial ya. Jadi P yang di sini kita ganti aja pakai P trial gitu ya. P trial. Oke, misal trialnya 1 atm dalam mmHg kali 760. Nah, berarti di sini trial yang di sini suhu awalnya ini sebagai P trial. Kita ganti P trial. Nah, di sini bukan hitung T ya,
hitung P. Kan ini berapa P? P kan yang ingin dicari. Berarti ini kita ganti sama P. Nah, jadi gitu. Terus T-nya berapa? Nah, T-nya kan 765 ya. Oke, kita buat di sini T sama dengan 65 ditambah 273,15, berarti kan dalam Kelvin. Nah, diketahui suhunya sudah ada, P-nya dicari ya. Misal kita trial di 1 ATM. Oke, komposisinya sama. Nah, di sini F0-nya menjadi hitung P. Oke. Kita lanjut lagi. Berarti ini displaynya kita ganti diketahui suhu gitu ya. Diketahui suhu. Suhunya berarti itu T gitu ya. Dikurang 273,15 supaya dalam Celsius. Nah, yang dicari adalah tekanan flash drum. Kita ganti di sini tekanan flash drum. Berarti dalam ATM misal. Berarti kan nanti P-nya dibagi 760. Oke. Kalau sudah ke sini. Nah, langkah perhitungan awal kan ngitung P0. Nah, hitung P0 memakai T. T-nya dari mana? T-nya dari soal, sudah ada T. Sip ya. P0 udah dapet. Terus P0 dibagi dengan P gitu ya. P0 dibagi dengan P. Nah, seperti halnya dengan yang tadi. Yang tadi itu sudah diketahui P gitu ya. Maka tinggal langsung hitung P0 sehingga K-nya sudah dapat. Nah, ini P0-nya sudah dapat dari rumus ini. Karena suhunya udah ada gitu ya. Nah, terus nilai K-nya P0 dibagi P. P-nya yang di trial. Oke, berarti ini posisinya kita ganti ya, kita tukar. Nah, T-nya di sini, P-nya yang di awal. Nah, karena yang dicari P ya. Berarti yang di sini kita ganti dengan T yang di sini, yang di sini. Nah, oke. Ini sudah. Oke, sepertinya hanya seperti itu ya untuk perubahannya. Kita coba dulu. Kita save. Kita run. Nah, udah selesai ya. Nah, untuk di MATLAB-nya seperti itu ya. Berarti nanti ya tinggal ditukar gitu ya posisinya di sini. Dan juga yang di sini ada yang ditukar gitu ya. Nah, terus P0-nya sudah pakai Antoin ya. Nilai P-nya di sini trial. Oke. Suhunya sudah ada. Suhunya sudah diketahui. Oke, jadi dapat kalau ingin suhunya 65 tekanannya harus 0,45 atm. Oke, jadi seperti itu saja untuk kasus yang flash drum kali ini. Silakan untuk tugas gitu ya. Atau ya sepertinya nggak usah tugas ya. Ini akan kita bahas di video part 3 pembahasan soal tugas kali ini yang flash drum panjang ini. Oke, seperti itu saja untuk aplikasi flash drum di video part 2 kali ini. Selamat belajar. Dan jangan lupa ya, absen ya, jangan lupa diulang-ulang terus. Oke, part 2 sekian. Selamat menyaksikan berikutnya nanti part 3 untuk kasus soal komponennya yang banyak ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.